Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa STIA Banten. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Romdoni, kelas AP 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan membuat video ini tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelecehan seksual terhadap anak, perlu diketahui apa pengertiannya sebenarnya dari pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam, seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenan dengan seks atau jenis kelamin, atau berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di sini ada contohnya. Sempat dikejutkan oleh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di suatu sekolah swasta di Jakarta, Indonesia. Kembali dikejutkan dengan kasus yang sama yang muncul di beberapa daerah lainnya, salah satunya Sukabumi. Dalam kasus di Sukabumi ini, pelaku utamanya adalah seorang pria berusia 24 tahun yang diduga seorang penderita pedofilia. Pelaku mengaku telah melakukan pelecehan terhadap 55 orang dan saat ini sekitar 30-an korbannya dalam kondisi mengkhawatirkan. Kedua kasus ini saat ini masih dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, pelaku, jumlah korban, dan fakta-fakta lainnya masih sangat memungkinkan untuk bertambah. Selanjutnya, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa dirusak di masa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Di Indonesia juga sebagai salah satu negara menandatangani dan meratifikasi konvensi hak anak, memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak anak-anak. Hukum internasional melalui pembentukan konvensi hak anak telah memosisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut konvensi internasional tentang hak-hak anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam hal tindakan pencambulan sesama jenis kelamin yang terjadi seperti kasus di atas. Kasus sebelumnya diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
Diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. 15 tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan 3 kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorong terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan pembalasan dendam dan menimbulkan perilaku menyimpang di dalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang, yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun menurut penelitian, beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak. Sebagai anggota masyarakat dan sekaligus sebagai bagian dari anggota keluarga, kita perlu untuk turut adil mengawasi adik-adik kita, memberikan pemahaman sederhana mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya orang lain lakukan terhadap mereka, memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga mereka menjadi pribadi yang terbuka, menceritakan apapun, baik maupun buruk, sehingga ketika suatu hal buruk terjadi kepada mereka, kita dapat segera mengetahui dan dapat menindaklanjutinya. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.